Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 245. Bang, terdengar ledakan. Di bawah tatapan semua orang, tubuh Luo Jin seperti bola sepak yang menggambar parabola di udara. Setelah itu, ia dengan keras menabrak puncak gunung dan tertanam di dalamnya. Di sisi lain, kaki kanan Xiao yang tiba-tiba mundur setengah langkah. Ruang kosong di bawah kakinya langsung runtuh. Dengan memutar pergelangan tangannya, penguasa Xuan berat ditempatkan secara diagonal di belakang punggungnya. Pada saat ini, matanya yang cerah perlahan tertutup saat dia memfokuskan pikirannya. Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk memikirkan tentang rangkaian teknik Dou yang telah dia fahami dalam pikirannya sebelumnya. Dia ingin memanfaatkan fakta bahwa kondisi pikirannya belum sepenuhnya bubar untuk menggunakannya sekali lagi dengan seluruh kekuatannya. Kali ini, dia ingin menggunakan semua gerakan selanjutnya setelah satu penguasa. Pada saat yang sama, dia ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki teknik Dou ini, yang bergantung pada kondisi pikiran untuk memahaminya ketika digunakan dengan seluruh kekuatannya. Kamu. Ini duel yang kita sepakati. Kenapa kamu menampar wajahku? Dengan teriakan yang meledak-ledak, Luo Jin terbang keluar dari tumpukan pecahan batu. Selain tampak dalam keadaan yang sedikit menyedihkan, Luo Jin melakukannya tidak menderita luka parah. Oleh karena itu, saat dia keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk ke hidung Xiaoyan dan berteriak dengan marah. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam pikirannya seluruh ruang. Aura penguasa Xuan berat juga berangsur-angsur mawar. Simbol misterius di tubuh penguasa hitam besar itu juga dipenuhi dengan doki seperti api berwarna merah tua. Kekuatan destruktif yang liar dan kejam perlahan-lahan menggumpal di dalam penguasa besar itu. Melihat adegan ini, Luo Jin langsung melepaskan pikiran bercanda di dalam hatinya. Penampilan Xiaoyan saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia akan menggunakan teknik Dou dari sebelumnya. Pertama kali dia menggunakannya, Xiaoyan hanya sebatas beberapa tarikan napas. Secara logika, ini agak terburu-buru. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiaoyan terbenam di dalamnya. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya lagi, kekuatannya mungkin akan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dengan cara ini, Luo Jin tidak punya waktu ekstra untuk membayangkan betapa kuatnya teknik Dou. Diperlukan waktu tertentu untuk menggunakan teknik Dou pangkat manusia. Ini adalah kasus Xiaoyan dan Luo Jin. Karena Clear Wine Chop miliknya mampu membatalkan serangan sebelumnya. Kali ini seharusnya bisa melakukan hal yang sama. Menghadapi teknik Dou yang akan digunakan Xiaoyan, hati Luo Jin jauh lebih tenang dengan pengalaman pertamanya. Lagi pula, hanya hal-hal asing yang akan menimbulkan ketidakpastian dalam hati seseorang. Dengan lambaian tangannya, kipas giok pengocok muncul, dan pemandangan familiar muncul sekali lagi. Kelompok anggota klan yang berpartisipasi roh di luar arena juga menggunakan berbagai tatapan untuk mengamati dua orang di arena. Bagi elit Dodi, Xiaoyan dan Luo Jin di arena dapat dianggap sebagai naga di antara manusia. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi keterampilan Dou di tangan mereka juga menyebabkan elit Dodi ini mengingini mereka. Di tengah keheningan, Xiaoyan, yang diam dengan mata tertutup, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Begitu dia membuka matanya, cahaya terang keluar, menyebabkan orang lain tidak dapat melihat langsung ke arahnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan memegang penggaris raksasa itu di satu tangan dan sedikit menekuk kaki kanannya saat dia melangkah mundur. Ia teringat kejadian saat gelombang pepohonan menyapu lautan pepohonan. Dengan teriakan seperti guntur, tubuh Xiaoyan langsung melesak. Pada saat yang sama, penguasa raksasa di tangannya menyapu ruang kosong di depannya. Cahaya penguasa agung setinggi 100.000 kaki langsung melesat keluar dari ujung penggaris. Dengan paksa merobek ruang kosong di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Itu membawa kekuatan menakutkan yang tak tertandingi saat meledak ke arah Luo Jin. Merasa bahwa kekuatan cahaya penguasa bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Hati Luo Jin tanpa sadar menjadi serius. Seperti yang diharapkan. Di bawah kekuatan penuh Xiaoyan, kekuatan teknik Dou ini sekali lagi meningkat ke level lain. Jika dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari Clear Wine Chop, kemungkinan besar Luo Jin akan menderita kerugian yang cukup besar menghadapi cahaya penguasa ini. Dengan kekuatan penuhnya, Luo Jin juga telah melepaskan sepenuhnya. Dia dengan liar menuangkan doki di tubuhnya ke dalam kipas giok pengocok di tangannya. Cahaya doki berwarna hijau menerangi ruang kosong yang gelap. Permukaan tubuh Luo Jin juga ditutupi oleh lampu hijau. Hahaha, ayo, saudara Yan Xiao.
Biarkan saya melihat betapa menakutkannya teknik Dou yang telah Anda pahami dengan bantuan konsep ini berada di bawah kekuatan penuh Anda. Saat suaranya terdengar, mulut Luo Jin tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak. Dia melambaikan tangannya dan kipas giok pengocok yang tertutup terbuka dengan suara syua. Lampu hijau menyala ke segala arah, melukis dengan angin jernih, mengambil bentuk, menggunakan angin sebagai bilahnya. Clear Wine Chop. Saat teriakan keras terdengar, kipas giok pengocok yang sudah sepenuhnya tertutup oleh lampu hijau langsung menembus ruang kosong. Itu membawa gelombang suara angin kencang yang tajam. Lampu hijau 100.000 kaki langsung terbentuk. Itu meluas secara eksplosif melawan angin dan dengan keras menghantam cahaya penguasa agung yang menuju ke arahnya. Ketika keduanya bersentuhan, adegan yang muncul sebelumnya kembali dimainkan. Luo Jin mengamati dua energi yang saling memakan satu sama lain di arena. Hatinya tanpa sadar merasakan gelombang kegembiraan. Namun, sebelum Luo Jin bisa bersuka cita, Xiao Yan di sisi lain sekali lagi mengeluarkan teriakan marah yang mengejutkan dari mulutnya. Dia sekali lagi melambaikan penguasa raksasa di tangannya. Pada saat ini, bukan hanya Luo Jin, tapi banyak ahli bandi dan dodi di luar arena, bahkan Luo Tua, memiliki mata yang penuh dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan pemandangan di arena. Beberapa menit kemudian, Xiao Yan sekali lagi menampilkan teknik penguasa teknik Dou. Itu benar, saat penguasa raksasa Xiao Yan menyapu ruang kosong, cahaya penguasa agung lainnya yang tidak kalah dengan yang sebelumnya ditembakkan mantan dan bergabung dengan cahaya penguasa pertama. Bas. Doki merah terang seperti api mewarnai ruang kosong. Cahaya penggaris sepanjang 100.000 kaki tiba-tiba menjadi sangat terang. Aura di atasnya juga mengikuti tren dan melonjak. Dalam beberapa tarikan napas, ia telah menekan auranya. Kekuatan dari Clear Wine Chop ini. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di luar arena berubah sekali lagi. Menampilkan dua teknik Do kelas manusia secara berurutan adalah satu hal. Tetapi mengapa teknik Do ini digabungkan? Penglihatan Luo Tua secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Saat dia melihat penguasa itu bersinar, dia sudah membuat penilaian sendiri di dalam hatinya. Pada saat ini, ketika dia melihat cahaya penguasa yang muncul setelahnya benar-benar menyatu sempurna dengan yang pertama, dia segera memahami di dalam hatinya bahwa rangkaian teknik Dou Xiaoyan bukan hanya penguasa sederhana. Sebaliknya, ia melakukan pergerakan berturut-turut, satu demi satu penguasa, gelombang demi gelombang. Hasil akhir yang mungkin akan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Kali ini, Luo Jin memang sedikit terlalu ceroboh. Kumpulan teknik Dou Xiaoyan ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia harapkan di dalam hatinya adalah teknik Do ini hanya bisa digunakan untuk satu penguasa. Jika itu masalahnya, bukan tidak mungkin Luo Jin menerimanya. Namun, jika tidak, kemungkinan besar dia tidak hanya harus menghabiskan semua triknya. Dia juga akan menghabiskan cukup banyak doki miliknya. Bang, tidak banyak waktu tersisa untuk Luo Jin. Hanya dalam sekejap, Clear Wine Chop akhirnya dihancurkan dengan paksa oleh cahaya penguasa yang masih memiliki aura yang sangat kuat di bawah perlawanannya yang kuat. Melihat ini, hati Luo Jin langsung sedikit terkejut. Dia menyimpan kipas giok itu ke dalam cincin penyimpanannya dengan satu tangan dan segel di tangannya dengan cepat berubah. Doki di tubuhnya juga dengan gila-gilaan melonjak ke telapak tangannya. Saat cahaya penguasa menyerang, lampu hijau terang juga bersinar dari telapak tangan Luo Jin. Kekuatan serangan dari Luo Jin ini sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Clear Wine Chop. Terlebih lagi, jika seseorang mengamatinya dengan cermat, kemungkinan besar serangan ini bahkan lebih kuat daripada Clear Wine Chop. Ini adalah salah satu dari banyak kartu truf yang dimiliki Luo Jin. Kapanpun dia menggunakannya, dia selalu sukses. Dia percaya jika dia menggunakannya hari ini, itu pasti tidak akan mengecewakannya. Sebuah telapak tangan terlempar keluar dan telapak tangan hijau seperti kristal jatuh dari tangan Luo Jin dan meledak secara eksplosif ke arah cahaya penguasa yang agung. Telapak tangan kristal itu terbang di udara kosong. Lingkungan yang semula sepi tiba-tiba menjadi badai yang bertiup kencang. Pohon palem kristal menghadapi badai dan tumbuh dengan pesat. Pada saat ia tiba di depan cahaya penguasa, telapak kristal itu sudah berukuran 100.000 kaki. Bang! Kali ini, ketika keduanya bertabrakan, suara tabrakan yang hebat tiba-tiba bergema di seluruh area. Ledakan sonik yang menusuk telinga berulang kali terdengar seperti petasan. Jika bukan karena penghalang Luo Tua, kemungkinan besar suku peserta roh anggota di luar Lina akan terpengaruh. Telapak tangan kristal ini memang layak menjadi salah satu kartu truf Luo Jin. Dalam sekejap, ia benar-benar mampu melawan cahaya penguasa hingga seri pemenang.
Teriakan ledakan lainnya terdengar. Luo Jin ditekan oleh suara ini sampai otot-otot di sudut matanya bergerak-gerak hebat. Benar saja. Apapun yang dia takuti akan terjadi. Lebih awal, dia masih bergembira di dalam hatinya karena serangan berantai itu hanya sepanjang 1 kaki. Kali ini, dia terkejut. Monster ini, pada saat yang sama ketika hatinya sangat terguncang. Hati Luo Jin juga tertawa getir saat dia mengutuk. Namun, dia tidak berani gegabah dalam hatinya. Teknik do kelas manusia bukanlah hal biasa. Bahkan dia tidak bisa menggunakannya berkali-kali. Luo Jin hanya berharap Xiaoyan akan berhenti saat dia berada di depan. Lagi pula, bahkan jika itu adalah serangan berantai, kelelahan Doki akan sangat menakutkan. Tidak ada alasan bagi Xiaoyan untuk menghabiskan begitu banyak Doki hanya demi kemenangan sesaat. Ci. Setelah 5 kaki, Xiaoyan akhirnya berhenti dengan wajah pucat. Bukan karena dia ingin berhenti. Xiaoyan ingin tahu di mana akhir dari teknik penggaris ini. Namun, setelah kaki ke-7, Xiaoyan tidak dapat mengayunkannya meskipun dia menginginkannya. Ini karena saat ini, Doki di tubuh Xiaoyan telah habis sepenuhnya. Jelas mustahil baginya untuk mengayunkan kaki ke-8. Terlebih lagi, Xiaoyan juga samar-samar merasakan bahwa meskipun dia memiliki Doki yang cukup, dia tidak akan bisa mengayunkan kaki ke-8. Setelah kaki ke-7, Xiaoyan benar-benar lupa cara mengayunkan penggaris besar itu dalam sekejap. Perasaan aneh itu juga tiba-tiba menghilang dari tubuh Xiaoyan. Konsepnya telah hilang sepenuhnya. Xiaoyan juga merasakan sesuatu yang lain pada akhirnya. Setelah kaki ke-7, sepertinya ada penghalang. Karena hal inilah Xiaoyan tidak dapat terus memahami kaki ke-8. Dengan kata lain, teknik penggaris ini paling banyak bisa diayunkan 7 kaki. Xiaoyan diam-diam berpikir dalam hatinya. Kamu tidak menjawab. Hasilnya hanya bisa menunggu Xiaoyan memastikannya sendiri. Di sisi lain, hati Luo Jin sudah benar-benar menyerah pada perlawanan apapun saat dia menghadapi 5 lampu penguasa yang bergabung sekali lagi. 7 lampu penggaris telah digabungkan. Kumpulan teknik Do ini sudah menjadi puncak eksistensi di antara teknik Do kelas manusia. Jika dikuasai, kemungkinan besar itu akan sebanding dengan teknik Do kelas Ling. Menghadapi teknik Do yang menakutkan, Luo Jin akan kesulitan menolaknya, bahkan jika dia menggunakan semua kartu asnya. Oleh karena itu, daripada melakukan perlawanan yang sia-sia, akan lebih tepat untuk menyerahkan kekacauan ini kepada Luo tua yang kuat untuk ditangani. Penatua Luo tersenyum tak berdaya setelah memperhatikan tatapan Luo Jin. Hatinya sadar akan kekuatan teknik penggaris. Dia tidak bercanda. Tubuhnya melintas dan muncul di depan Luo Jin. Kekaguman melintas di mata penatua Luo saat dia menghadapi cahaya penguasa menakutkan yang telah menghancurkan tangan kristal itu. Kekuatan teknik penguasa ini mungkin tidak sesederhana teknik Do kelas manusia. Jika Xiaoyan mempraktikannya dengan benar, itu pasti akan menjadi kartu truf hebat milik Xiaoyan di masa depan. Penatua Luo mengangkat tangannya. Telapak tangannya mengarah ke cahaya penguasa yang agung. Aura mendominasi milik seorang ahli diam-diam menyebar, menyebabkan anggota suku yang berpartisipasi roh tanpa sadar memperlihatkan tatapan hormat. Penatua Luo hanya dengan tenang mengangkat matanya ketika cahaya penggaris mendekatinya. Penatua Luo menunjukkan sikap acuh tak acuh dalam menghadapi teknik Do yang menakutkan ini yang dapat mengalahkan elit band dimanapun di bawah level bintang 9. Doki, ini adalah sesuatu yang dia praktikan di tahun-tahun awalnya. Jika seseorang membicarakannya, memang ada jarak yang sangat jauh antara dia dan dirinya yang sekarang. Hentikan! Kata berhenti yang sangat tenang tampaknya mendominasi seluruh tempat ini. Pada saat ini, sepertinya waktu telah berhenti. Bahkan Doki yang beredar di dalam tubuh semua orang yang hadir telah berhenti. Lampu penggaris menyala tentu saja tidak terkecuali. Penatua Luo dengan lembut melambaikan tangannya. Cahaya penguasa Doki, yang telah menjadi sangat liar dan ganas, langsung menyembunyikan orangnya yang liar dan kejam dengan lembut melambaikan tangannya dan gugus cahaya Doki murni tampaknya telah menemukan pemiliknya. Ia bergegas ke pusaran di dalam tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Ekspresi Xiaoyan juga dengan cepat berbalik pada saat ini. Adegan yang tampaknya sederhana ini menyebabkan semua orang yang hadir merasa terkejut dengan ini kepindahan penatua Luo yang tidak dapat dia pulihkan untuk waktu yang lama. Luo Jin melihat ke arah cahaya penggaris yang telah menghilang. Kecemasan di dalam hatinya juga menghilang. Hehe, anak kecil, keberuntunganmu sungguh bagus. Anda mendapat keuntungan dari bencana dan benar-benar memahami teknik Do yang luar biasa. Gunakan dengan baik. Di masa depan, itu pasti akan menjadi kartu truf yang bagus untukmu. Penatua Luo dengan ceroboh mengembalikan ruang kosong yang gelap ke keadaan semula. Tubuhnya bergerak dan tiba di depan Xiaoyan saat dia tersenyum dan berbicara kepada Xiaoyan.
Xiao Yan mengangguk. Dia yakin bahwa teknik penggaris yang dia pahami hari ini kemungkinan besar akan menambah kayu bakar pada keseluruhan kekuatan Xiao Yan di masa depan. Haha, itu benar. Teknik Do dari saudara Yan Xiao ini kemungkinan besar merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di antara seluruh teknik Do kelas manusia. Jika bukan karena fakta bahwa senjataku bukanlah penguasa yang besar, aku pasti akan penasaran dengan ini. Tingkat teknik Do, Luo Jing juga berjalan maju. Nada suaranya juga membawa pujian. Dia adalah orang pertama yang merasakan kekuatan teknik penguasa teknik Do ini dapat melihat bahwa teknik penggaris Anda ini sudah ada selesai. Kekuatannya juga sangat luar biasa. Karena ini masalahnya dan ini juga merupakan teknik Do, kelas manusia. Kamu harus memberinya nama. Xiao Yan mengangguk. Dia mengerti dalam hatinya bahwa teknik Do ini diciptakan olehnya ketika dia telah maju ke alam Do. Dia pernah menggunakan penggaris untuk menghancurkan ruang kosong dan menghancurkan cakrawala. Kekuatannya bisa dikatakan menghancurkan langit jantung. Kekeh. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Karena teknik penggaris ini terbagi menjadi 7 kaki, maka saya akan menyebutnya penguasa pemecah langit berlapis 7. Bab 246. Tanpa sadar, Xiaoyan sudah berada di dunia spiritual ginseng selama 10 hari. Di dunia luar, Xiaoyan, juara konferensi alkemis tahun ini, dan alkemis peringkat 2 yang telah menyempurnakan pil lengkap tingkat kaisar, telah menghilang sepenuhnya selama 10 hari setelah konferensi alkemis. Banyak kekuatan di kota hutan belantara kuno sangat terkejut dengan hal ini. Seseorang yang masih hidup, seorang ahli setengah kaisar yang bermartabat, sebenarnya telah menghilang secara diam-diam setelah konferensi alkemis. Ini cukup untuk menarik perhatian orang-orang ini. Selama 10 hari ini, berbagai klan dan faksi yang awalnya datang mengunjungi Xiaoyan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka mengambil inisiatif untuk menyerah atau merasa bahwa Xiaoyan sengaja bersikap sombong. Oleh karena itu, mereka pergi satu demi satu. Persekutuan alkemis juga tidak memberikan penjelasan apapun. Ini karena mereka tidak tahu kemana perginya Xiaoyan setelah pergi. Selain itu, tidak ada seorang pun di hutan belantara kuno yang pernah melihat Xiaoyan meninggalkan kota. Mereka yang mengetahui bahwa Xiaoyan memegang undangan kolam kekosongan petir di tangannya juga memiliki beberapa tebakan. Di dalam hati mereka, kolam kekosongan petir bukanlah bahan budidaya biasa. Itu adalah ciptaan langit dan bumi yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan ahli setengah kaisar. Mengingat karakter Xiaoyan, mustahil baginya untuk menyerah. Bahkan jika dia meninggalkan kota, Xiaoyan pasti akan kembali dalam waktu 2 bulan. Tentu saja, ada juga banyak orang yang menatap ragu ke Pavilion Yunyin. Mereka masih ingat saat konferensi alkemis, Penatua Xuan telah mewakili Pavilion Yunyin untuk membelah Xiaoyan. Mengingat bakat kultivasi Xiaoyan, mungkin dia benar-benar akan dihargai oleh Pavilion Yunyin. Mungkin Xiaoyan saat ini berada di Pavilion Yunyin. Sayangnya, meskipun setiap orang memiliki pemikirannya sendiri, kekuatan macam apa yang dimiliki Pavilion Yunyin, tidak hanya di kota hutan belantara kuno, tapi bahkan di seluruh wilayah selatan, ada banyak orang yang takut akan hal itu. Jika mereka ingin menemukan seseorang, mereka sama sekali tidak bisa pergi ke Pavilion Yunyin. Bahkan jika Xiaoyan memang ada di dalam, mereka sama sekali tidak bisa pergi ke sana. Dari sini, terlihat betapa menakutkannya pencegahan Pavilion Yunyin di wilayah selatan. Pada saat ini, ada beberapa sosok manusia mengenakan jubah bersulam yang duduk mengelilingi meja di sebuah rumah terpencil dan tenang di dalam kota kuno Savage yang tertutup debu. Beberapa orang ini tidak lain adalah Modi dan yang lainnya yang telah melarikan diri dengan panik selama pertemuan besar alkemis. Namun, pada saat ini, selain Modi, Yanbing, dan Old Weirdo Hu, ada orang asing lainnya yang hadir. Bajingan kecil itu sebenarnya sangat pengecut. Untuk bersembunyi dari kita, dia benar-benar menghilang lagi. Mata Modi gelap. Kemarahan segera muncul di hatinya ketika dia memikirkan Xiaoyan. Reputasi yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun telah direnggut oleh anggota generasi muda. Hal-hal yang diperoleh Xiaoyan seharusnya menjadi miliknya. Dia, itu, Mata Yanbing menyempit. Tatapannya yang sedingin es menyebabkan beberapa orang di ruangan itu merasakan hawa dingin muncul dari punggung mereka. Mata si tua Anehu sedikit berkedip. Dia melirik ketiga orang yang duduk di depannya. Namun, dia berperilaku baik dan tidak mengatakan apapun. Meskipun orang yang datang belakangan itu tidak sekuat dia. Dia masih merupakan ahli puncak kaisar setengah bela diri tahap akhir. Saat ini, Modi tampaknya mengikuti arahan Yanbing. Ulfriku adalah orang terlemah di grup ini. Karena itu, dia tentu saja harus sangat berhati-hati. Mendengar kata-kata Yanbing, Modi mengerutkan kening. Dalam hatinya,
Dia berpikir bahwa Yan Bing sedang berusaha meningkatkan moral orang lain dan menurunkan prestis dirinya sendiri. Dengan kekuatan puncak Kaisar Bela Diri Bintang 8 tahap akhir Yan Bing, bagaimana dia bisa takut pada boneka tak bernyawa? Adapun Penatua Xuan, dia bisa menyerahkannya ke monster tua Hu. Tidak perlu bertarung sampai mati. Selama dia bisa menundanya dan memberi Yan Bing cukup waktu, itu sudah cukup. Elder Yan Bing. Ini, apakah menurutmu Guli dan Cilin hanyalah hiasan? Mereka berdua bersaudara selama bertahun-tahun. Kerja sama mereka sangat baik. Jika keduanya bergandengan tangan, bahkan saya harus mengeluarkan banyak usaha. Bagaimana mungkin Anda bisa membunuh Yan Xiao hanya dengan orang-orang ini? Air dingin yang langsung dituangkan ke tubuh Mo di kepala. Kemarahan yang baru saja muncul di hatinya langsung padam. Melihat ini, Kaisar Bela Diri setengah bintang 7 tahu bahwa Yan Bing sangat tidak puas dengan Modi ini menjalin hubungan dengan Xiaoyan dan tidak akan mendapat masalah dengan Zhoutai itu. Melihat Yan Bing marah, dia buru-buru membuka mulutnya dan berkata, "Kalau begitu, kemana sebenarnya Yan Xiao ini pergi? Bisa menghilang dari kota liar kuno tanpa jejak adalah sesuatu yang mustahil. Ada banyak kaisar setengah bela diri di kota ini. Bahkan fluktuasi sekecil apapun dari Doki akan ditemukan oleh mereka. Terlebih lagi, Yan Xiao adalah seorang alkemis. Doki di dalam tubuhnya bahkan lebih eksplosif. Begitu dia melakukan gerakan apapun, dia pasti akan ketahuan." Baru setelah mendengar kata-kata itu, Yan Bing menekan amarah di hatinya. Matanya menyipit dan dia dengan keras menuangkan seteguk teh ke dalam cangkirnya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan cangkir teh giok langsung berubah menjadi bubuk. Bedak itu jatuh dari sela-sela jari-jarinya. HMP, dimanapun dia berada saat ini, kita hanya perlu menunggunya di kolam petir. Aku tidak percaya kelompok dari Pavilion Yunyin akan tetap mengirimkan orang untuk melindunginya. Haha, itu benar. Selama kita menunggu sampai saudara Zhang Hao berhasil menerobos ke alam Kaisar Bela Diri setengah bintang 8, kita akan segera pergi dan menemukan mereka. Pada saat itu akan menjadi saat kematian Yan Xiao dan Guli. Senyuman yang bukan tersenyum. Namun, ini menyebabkan kilatan yang sangat dingin langsung melintas di mata Yan Bing. Dia melirik Kaisar Bela Diri setengah bintang 7 yang bernama Zhang Hao. Kemudian, dia melihat ke arah si tua aneh dan berkata dengan nada yang sangat sombong, "Tidak, tunggu sampai aku menerobos ke ranah Kaisar Bela Diri setengah bintang 9. Aku secara pribadi akan membunuh mereka bertiga." Teriakan dingin ini menyebabkan hati Modi dan si tua anehu langsung membeku. Keduanya saling bertukar pandang. Segera setelah itu, mereka melihat ke arah Yan Bing dan dengan keras menganggukkan kepala. Saat Olfriku menganggukkan kepalanya, sedikit keringat dingin perlahan menetes dari rambut di kedua sisi wajahnya. Di puncak gunung di dunia spiritual ginseng, Xiaoyan, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup, perlahan-lahan menarik diri dari kondisi latihannya. Doki yang melonjak di tubuhnya secara bertahap ditekan. Suara siulan angin di sekelilingnya pun kembali tenang. Saat ini, langit sudah menjadi gelap. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di ujung pandangan seseorang, ada untaian cahaya berwarna keemasan yang enggan berpisah. Pada saat ini, langit biru-biru diliputi cahaya merah. Awan yang terbakar bagaikan api yang berkobar saat menggantung di langit. Tatapan Xiaoyan tenang saat dia melihat cahaya berwarna emas. Tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi fokus. Cahaya berwarna emas yang dipantulkan dari dalam matanya berubah menjadi keindahan mutlak berpakaian hijau yang dapat menyebabkan kehancuran suatu negara. Itu adalah istri Xiaoyan, Sun Er. Xiaoyan dengan lembut mengangkat tangannya. Doki muncul dari telapak tangannya dan perlahan mengembun di depan Xiaoyan. Penampilan Sun Er dan Kailin yang sama-sama cantik dan luar biasa muncul di depan Xiaoyan. "Sun Er, Kailin, aku tanpa sadar telah meninggalkan benua Doki selama setahun. Apakah kalian berdua baik-baik saja selama beberapa hari ini ketika aku tidak berada di sana?" Sekitar, Xiaoyan dengan lembut mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap wajah dua wanita cantik ilusi di depannya. Seolah-olah mereka berada tepat di hadapannya. Meskipun berada jauh dari rumah selama setahun tidak dianggap lama bagi para ahli seperti mereka. Isolasi benua telah menyebabkan mereka semakin merindukan satu sama lain. Benua Doki, dataran tengah, di dalam wilayah suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Saat ini, sepasang sosok manusia sedang berdiri di depan sebuah danau yang luas. Yang memimpin mereka adalah seorang wanita yang sangat cantik dengan sikap yang sangat dingin. Di sampingnya ada kecantikan yang tidak kalah dengan yang sebelumnya. Dia adalah wanita cantik yang bisa menyebabkan kehancuran suatu negara. Selain kedua wanita ini, ada seorang pria jangkung dan kekar berdiri tegak.
Terima kasih kepala suku Yao Ming karena telah meminjamkan 9 mata air tenang ini kepadaku. Yang pertama membuka mulutnya adalah wanita cantik terkemuka di sampingnya tersenyum dan mengangguk setuju setelah kata-katanya terdengar. Dia menatap Yao Ming dengan penuh rasa terima kasih. Haha, untuk apa aku berterima kasih? Ini hanya masalah kecil kristal darah di 9 musim semi tenang semuanya telah ada dikumpulkan. Kemungkinan besar sukuku tidak akan membutuhkannya untuk waktu yang lama. Karena ini masalahnya. Sebaiknya aku membantumu dan meminjamkannya kepada saudari Kailin. Hahaha, wanita luar biasa ini dan orang di sampingnya dia secara mengejutkan adalah Kailin dan Sunar. Mata Sunar mengandung ekspresi khawatir ketika dia melihat ke arah Kailin setelah masalah 9 musim semi tenang terselesaikan. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kailin, apakah kamu benar-benar berencana untuk masuk? Aku khawatir. Kailin tersenyum hangat ketika dia mendengar kata-kata prihatin Sunar. Dia mengangguk dan perlahan mengulurkan tangannya yang seperti batu giok. Apa yang perlu dikhawatirkan? Saya hanya masuk untuk melihatnya. Belum terlambat untuk memberitahuku jika terjadi sesuatu. Terlebih lagi, dengan kekuatanku saat ini, aku bisa pergi kemana saja di benua Doki. Itu hanyalah sebuah danau. Aku bisa masuk saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kailin segera membuka mulutnya setelah berbicara. Dia sepertinya telah meyakinkan Sunar. Sebelum Sunar bisa membuka mulutnya, Kailin tertawa. Terlebih lagi, bukan? Takut orang itu akan melupakan kita setelah pergi ke dunia baru? Apa yang akan terjadi pada kita jika dia tidak setia dan menemukan istri lain? Jika memungkinkan, saya akan pergi dan mengawasinya berani main-main. Kailin dan mata Harrier tanpa sadar tertawa setelah kata-kata ini diucapkan. Menyebabkan Yao Ming di sampingnya mengerutkan mulutnya. Kedua wanita itu mengobrol dan tertawa ketika mereka memberikan beberapa instruksi. Meskipun Sunar tidak mau, Kailin bersikeras melakukannya. Janar tidak bisa menghentikannya meskipun dia menginginkannya. Daripada merasa tak berdaya dan khawatir. Lebih baik berdoa untuk Kailin dan berharap tidak ada yang terjadi padanya di 9 musim semi tenang. Di saat yang sama, Sunar mulai merindukan Xiaoyan di tengah tawa tadi. Lupa bahwa Xiaoyan telah meninggalkan benua Doki selama lebih dari setahun seiring berjalannya waktu. Hatinya semakin merindukannya ketika dia memikirkannya sekarang. Dia berharap bisa segera memasuki terowongan misterius saat itu dan menuju ke tempat Xiaoyan berada untuk mencari Xiaoyan. Tubuh cantik Kailin bergetar sementara Sunar linglung. Tubuhnya yang lembut dan cantik langsung muncul di permukaan danau. Dia melirik Sunar dan Yao Ming di pantai. Ekspresi muram terungkap di wajah cantik Kailin. Dia tidak tahu apa yang ada di dasar 9 musim semi tenang. Alasan mengapa dia ingin turun adalah karena dia ingin memahami mengapa suku piton penelan surga 7 warna yang sangat besar pada saat itu berakhir dalam keadaan seperti itu. Bersambung